Sampai pada akhirnya di antara tanggal 9 atau tanggal 10 November tahun 2022 dikabarkan ditemukanlah potongan tubuh. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kita kembali dengan pembahasan yang mengerikan lagi nih geng. Ini terjadi di Peru. Kemarin kita udah sempat ngebahas ya bagaimana mengerikannya sebuah kasus di Peru tentang seorang TikToker seksi yang bisa dibilang dia ini ya hot mom gitu ya, yang sering membuat konten-konten yang mengundang laki-laki untuk melihat gitu kan. Dan sedihnya adalah dia berakhir di tangan suaminya sendiri gara-gara cemburu. Dari kejadian tersebut kita banyak mendapatkan informasi tentang Peru yang mana ternyata di sana memang banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Dan rata-rata kasus kekerasan terhadap perempuan itu sangat sering terjadi di sana. Kali ini gue bakal bercerita lagi tentang sebuah kasus yang hampir mirip tapi ini berbeda alurnya. Yang dimana dalam kejadian ini lagi-lagi menimpa perempuan sebagai korbannya. Ini dia kisah tentang Blanca Arellano yang mengenal seorang laki-laki dari dunia internet atau media sosial dan saling jatuh cinta. Namun sayangnya ketika bertemu dengan laki-laki yang dia sukai ini, dia malah menjadi korban perdagangan organ manusia oleh laki-laki tersebut. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, biografi dari Blanca Arellano. Dia bernama asli Blanca Olivia Arellano Gutierrez. Dia ini adalah seorang wanita Meksiko yang di saat itu berumur 51 tahun. Dia ini orangnya sangat baik hati, terus juga cerdas, berdedikasi dan juga penuh kasih sayang. Jadi memang ya representasi orang yang sangat baik. Menurut informasi, Blanca ini sangat senang bermain game online. Terutama dia suka ya kayak game betting online, kayak judi-judi online gitu loh geng. Nah dia sering sekali memainkan game tersebut. Biasanya setiap kali bermain game online, dia sering bertemu dengan orang-orang yang entah dari mana asalnya. Dan terutama ya para cowok-cowok, karena memang pada basicnya Blanca ini sedang mencari pasangan hidup. Sudah lama dia bermain game online, sudah banyak juga orang yang dia temui dari game online tersebut, berkenalan di sana tapi tidak ada yang cocok. Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan seseorang yang membuat dia luluh. Namanya itu adalah Juan Pablo Jesus Villafuerte atau biasa dipanggil dengan Juan. Juan ini berumur 37 tahun, jauh lebih muda dibandingkan dengan Blanca. Dia ini adalah seorang mahasiswa kedokteran dan biologi di Universitas Nasional Jose Faustino Sanchez yang ada di Peru. Dari basicnya aja kita udah kebayang ya geng ya, kalau dia ini sangat mengerti dengan anatomi tubuh manusia. Nah lalu singkat cerita, antara Blanca dan Juan itu semakin sering bermain game online bareng dan mereka ngobrol pun nyambung. Bisa dibilang mereka ini sefrekuensi. Karena sudah sangat yakin dengan Juan dan juga dia sangat nyaman gitu ya dengan Juan ini, akhirnya ya Blanca ini memutuskan untuk berpacaran dengan Juan. Walaupun dia tahu ya rentang umurnya itu sangat jauh, yaitu 14 tahun. Selama berhubungan tidak ada hal janggal yang terjadi. Mereka berpacaran layaknya ya orang-orang pada umumnya. Sampai pada akhirnya karena sudah terlalu lama berhubungan di media sosial, akhirnya mereka itu memutuskan untuk bertemu face to face, jadi ketemu langsung gitu. Mereka pun memutuskan untuk bertemu di Peru, yaitu di kediamannya Juan di kota Huaco, Peru, yang jaraknya itu memakan waktu 6 jam dari Meksiko atau dari tempat Blanca tinggal.
Nah, sebenarnya dari sini aja kita udah bisa nilai, geng, kalau Huan ini sebagai seorang laki-laki kayak kurang effort gak sih? Masa iya perempuan yang nyamperin dia? Tapi di sini dia punya alasan yang kuat, yang mana dia bilang karena dia sedang kuliah, tugasnya banyak, jadi otomatis tuh ya Blanka mau gak mau harus mengalah gitu ya. Akhirnya kemudian tepat pada tanggal 27 Juli tahun 2022, Blanka ini berpamitan kepada keluarganya, termasuk kepada keponakannya yang bernama Carla Arellano. Yang mana dia di sini tuh jujur, dia bilang kalau dia mau ke Peru dan bertemu dengan kekasihnya gitu. Akhirnya Blanka ini pergi ke Peru dengan pesawat terbang dan meninggalkan Meksiko. Lalu singkat cerita, sampailah Blanka di Peru, tepatnya di ibu kota Lima. Di saat itu, dia harus menempuh perjalanan darat lagi ke kota Huaco yang berjarak 148 km dari ibu kota Lima tersebut. Ini adalah pertemuan pertama mereka setelah berbulan-bulan menjalani LDR, dan ini adalah pertemuan pertama yang sangat-sangat spesial. Dan ya di saat itu udah pastilah Blanka sangat excited gitu ya. Lalu setelah itu, Blanka sempat memberikan kabar kepada keluarganya, terutama kepada Carla, keponakannya, kalau dia sudah sampai di Peru. Antara Carla dan Blanka ini memang sangat dekat hubungannya ya. Mereka itu sering sekali curhat bareng, terus bercerita tentang kehidupan, dan Blanka menunjukkan bagaimana dia bahagia sekali bisa memiliki seorang pasangan seperti Huan. Dan Carla Arellano sebagai ponakan sangat mensupport bibinya ini. Lalu keluarga merasa sangat senang karena Blanka sampai dengan selamat di Peru. Dan juga mereka tidak memiliki rasa khawatir sedikit pun ketika Blanka bertemu dengan Huan. Karena menurut mereka ya Blanka ini sedang kasmaran gitu, sedang bahagia-bahagianya gitu, geng. Namun geng, hari-hari mulai berlalu dan Blanka masih sering komunikasi dengan keluarga. Sampai pada akhirnya tiba di tanggal 7 November tahun 2022. Yang dimana di saat itu merupakan kabar terakhir dari Blanka yang didengar oleh keluarga. Saking seringnya Blanka memberikan kabar kepada orang tua, tiba di saat tanggal 7 itu terakhir kali dia ngasih kabar, dan 2 hari kemudian keluarga merasa khawatir. Keluarganya mencoba untuk menghubungi Blanka, namun ya tidak ada jawaban. Dan juga mereka mencari tahu tentang Huan, tapi sayangnya mereka terlambat. Dari awal Blanka tidak memberitahukan Huan itu yang mana, nomor HP-nya berapa, alamatnya di mana. Berhari-hari pun berlalu sampai ke minggu kedua. Jadi udah 2 minggu nggak ada kabar nih si Blanka. Lalu pada akhirnya pihak keluarga Blanka pun mau tidak mau langsung berangkat ke Peru untuk mencari Blanka. Namun sebelum itu, Carla Arellano, keponakannya Blanka, sempat mencari tahu tentang Huan. Dan ditemukanlah kontaknya Huan, lalu Carla ini menanyakan kepada Huan, kemana perginya si bibinya atau tantenya yang bernama Blanka ini. Lalu Huan ini cuma menjawab kalau mereka sudah putus. Jadi Huan bilang antara saya dan Blanka udah gak ada hubungan lagi. Dan menurut Blanka, Huan ini tidak cocok dengan dia, tidak bisa memberikan kehidupan yang baik untuk Blanka. Dan setelah putus itu mereka berantem katanya. Dan menurut keterangan Huan lagi, Blanka ini akhirnya pergi meninggalkan Huan setelah berantem, lalu beli tiket pesawat dari kota Lima menuju ke Meksiko. Nah, jadi menurut keterangan Huan, Blanka sudah tidak ada di Peru, tapi melainkan sudah kembali ke Meksiko. Di saat itu, keluarga dari Blanka, terutama Carla, itu tidak langsung percaya dengan keterangan dari Huan. Karena menurut mereka ada yang sedikit janggal dan aneh di saat Huan ini memberikan keterangan. Yang dimana dia seperti ogah-ogahan dan juga keterangan dia itu tidak mencerminkan sifatnya Blanka. Blanka bukan tipikal orang yang seperti itu. Blanka apabila sedang marah, minimal dia bakal ngabarin Carla, orang terdekat dia gitu kan. Nah tapi ini sama sekali enggak. Dan juga di saat itu, Huan ketika memberikan keterangan itu semacam ogah-ogahan dan tidak banyak memberikan pencerahan terhadap hilangnya Blanka. Dan di saat itu mulai tuh Huannya playing victim. Dia bilang ya saya sudah melakukan semua hal, saya tidak dapat membantu kalian, saya tidak tahu di mana Blanka, dan ya udah semuanya saya serahkan kepada kalian katanya. Dan juga dia bersikeras gitu ya, tidak tahu Blanka di mana dan menunjukkan rasa sedih dan berharap Blanka bisa kembali dengan selamat kata dia gitu. Lalu di saat itu keluarga tidak menyerah, benar-benar tetap mencari keberadaan Blanka yang entah di mana keberadaannya. Sampai pada akhirnya di antara tanggal 9 atau tanggal 10 November tahun 2022 dikabarkan ditemukanlah potongan tubuh manusia yang terdapat di ujung pantai Huaco. Yang dimana sisa-sisa tubuh ini seperti ujung jari yang sudah terlepas, namun masih ada cincin perak yang terpasang di jari tersebut. Terus ditemukan juga badan manusia, ya kan, bagian dada
dada sampai ke perut, namun organ dalamnya udah nggak ada. Dan lokasi ditemukannya itu di ujung saluran air yang terbuka mengarah ke laut. Jadi bisa dikatakan itu selokan kota yang pembuangannya mengarah ke laut gitu, geng. Ketika ditemukan tubuh tanpa organ tersebut, bisa dipastikan kalau organ di dalam tubuh ini ada yang mengambil atau ada yang mencuri. Nah, akhirnya penemuan sisa tubuh manusia tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Namun sayangnya di saat itu belum dapat diidentifikasi ini tubuh siapa, jenazah siapa gitu ya. Karena memang tidak utuh dan pihak kepolisian tidak bisa menghubungi keluarga manapun untuk diberitahukan tentang penemuan sisa tubuh itu. Lalu akhirnya dilakukanlah otopsi. Pihak forensik mengungkapkan kalau beberapa dari jari korban itu sudah dipotong dan korban ini sudah tidak lagi memiliki kulit wajah. Namun, satu-satunya yang bisa menjadi kunci jawaban dari penemuan ini adalah cincin yang ada di jari korban dan juga gigi korban. Lalu sementara itu, pihak keluarga dari Blanca belum mengetahui gitu ya tentang penemuan sisa tubuh manusia di pinggir pantai Huaco ini. Di saat itu mereka masih berusaha untuk mencari sendiri, mencari informasi dari media sosial dan juga bertanya kepada kerabat-kerabat terdekat. Sampai pada akhirnya, Carla yang sudah mulai kebingungan harus mencari kemana lagi nih tantenya ini, dia akhirnya berinisiatif untuk meminta tolong di Twitter. Ya kayak netizen-netizen lah, kayak posting Twitter, please do your magic gitu kan. Akhirnya dia memposting pencarian dia tersebut di Twitter pada tanggal 12 November tahun 2022 dengan harapan ada orang yang bisa membantunya. Kata-kata yang dia tweet kayak gini, "Saya mohon kepada kalian semua untuk menyebarkan postingan ini. Tolong bantu saya menemukan orang yang paling berharga dalam hidup saya. Bibi saya, Blanca Olivia Arellano Gutierrez, menghilang di Peru sejak 7 November. Kami mengkhawatirkan keselamatannya," katanya gitu. Lalu kemudian banyak orang yang melihat tweet ini dan mensupport Carla. Lalu muncullah ribuan komentar dukungan serta hashtag Justicia para Blanca, yang mana hashtag ini menjadi sangat-sangat viral. Akhirnya karena tweet ini menjadi viral, terdengarlah ke telinga pihak kepolisian Peru, yang dimana di saat itu pihak kepolisian langsung menanggapi dan langsung mendalami kembali tentang penemuan sisa tubuh manusia kemarin gitu kan. Lalu dicocokkanlah ciri-ciri orang hilang yang diposting oleh Carla, yaitu Blanca, dengan sisa tubuh yang ditemukan. Yang ternyata salah satunya adalah adanya cincin di jari Blanca yang sangat mirip dengan cincin yang ada di sisa tubuh yang baru saja ditemukan. Langsung di saat itu pihak kepolisian mengabari keluarga Blanca untuk memastikan apakah cincin yang ditemukan di jari terpotong tersebut adalah milik Blanca atau bukan. Barulah ketika pihak keluarga mengetahui ternyata cincin yang ditemukan oleh pihak kepolisian itu benar-benar milik Blanca. Lalu kemudian laporan dari antropologi forensik mengkonfirmasi kalau jenazah manusia yang ditemukan di pantai Huaco pada 9 November adalah benar milik Blanca Arellano. Dan menurut investigator dicurigai kalau jenazah dari Blanca ini dibuang ke saluran yang mengarah ke laut setelah dimutilasi. Tidak sulit untuk pihak kepolisian mencari tahu siapa pelakunya karena orang terakhir yang bertemu dengan Blanca dan juga tujuan Blanca ke Peru hanya kepada satu orang, yaitu Juan. Yang pada akhirnya tanggal 15 November tahun 2022, Kepolisian Nasional Peru atau PNP langsung menggeledah tempat tinggal Juan yang ada di Huaco. Ketika tempat tinggal Juan ini digeledah, pihak kepolisian akhirnya menemukan beberapa petunjuk berupa ceceran darah yang ada di seluruh ruangan seperti di tempat tidur, lantai, dinding, di dapur, kamar mandi, ruang cuci, dan juga di peralatan-peralatan rumahnya seperti di gunting, tas, dan juga tempat lain. Jadi di saat itu bisa dipastikan eksekusi terhadap Blanca ini dilakukan oleh Juan dengan cara yang sangat brutal, yang dimana mungkin ketika dieksekusi Blanca ini sempat melawan dan berlarian ke segala sudut ruangan. Jadi bisa dibayangkan ya sakitnya kayak gimana tuh, geng. Lalu selain itu di kamar Juan juga ditemukan adanya pakaian wanita, dan yang paling gilanya lagi adalah ditemukan rambut yang sudah terpotong, terus ada koper dan juga bendera Meksiko yang menandakan bahwa asal koper itu dari seorang warga Meksiko, yaitu si Blanca. Lalu ada saksi lain yang tinggal di sekitar tempat Juan. Orang tersebut adalah seorang pemilik toko yang mengatakan kalau Juan sempat membeli beberapa kantong sampah hitam dengan ukuran yang sangat besar, namun di saat itu dia terlihat sangat gugup, kayak orang gelisah panik gitu, geng.
Kepala Departemen Investigasi Kriminal Kota Huaco yang bernama Elvis Banos Valverde menganggap bahwa barang bukti yang ditemukan itu jelas-jelas menunjukkan Juan ini adalah pelaku dari hilangnya Blanca. Karena dari semua bukti udah jelas banget ya hubungan mereka di media sosial, tujuan Blanca ke Peru, dan beberapa barang Blanca yang jelas ada di tempat tinggalnya Juan. Lalu pada akhirnya, tepat pada tanggal 17 November tahun 2022, dikeluarkanlah surat perintah penangkapan untuk Juan Pablo Jesus Villafuerte atau Juan, yang mana di saat itu Juan sedang berada di sebuah rumah di San Juan de Lurigancho atas tuduhan kasus pengwafatan dan juga perdagangan organ tubuh manusia setelah sisa tubuh dari Blanca ditemukan terpotong-potong di pinggir pantai Huaco. Dan Juan ini adalah pelaku tunggal atau tersangka utama dari kasus ini, geng. Namun pihak kepolisian sangat yakin kalau Juan ini tidak bertindak sendirian. Mungkin dalam eksekusinya dia sendiri, tapi dia pasti memiliki jaringan atau sindikat yang menampung organ tubuh manusia. Namun yang paling mengerikannya adalah adanya informasi dari warganet yang berteman dengan Juan di media sosial, terutama di TikTok. Yang dimana ternyata Juan ini sangat sering memposting video edukasi. Karena dia ini adalah mahasiswa kedokteran, jadi dia kan paham tuh dengan anatomi tubuh manusia, terus membuat konten tentang hal tersebut. Di TikTok, dia ini membuat konten tentang membedah organ manusia termasuk pankreas dan juga otak. Banyak yang menduga kalau yang dilakukan oleh Juan ini ternyata membelah atau membedah organ tubuh yang beneran. Jadi bukan mempraktekannya pada produk dummy atau benda tiruan gitu ya. Jadi benar-benar otak manusia, pankreas manusia, dan itu semua adalah milik Blanca. Namun untuk saat ini belum bisa dipastikan kalau konten tersebut benar-benar dilakukan dengan ya organ tubuh Blanca. Ini masih penyelidikan. Lalu akhirnya Juan ini dipenjara di Huaco di Provinsi Lima Huara selama 9 bulan dan hukumannya belum diketahui. Kalau kita lihat ya dari kasus ini ya belum tentu dia melakukan penjualan organ, tetapi memang nih orang psikopat karena mungkin terlalu terobsesi dengan pembedahan. Karena kan dia seorang mahasiswa kedokteran gitu ya, mungkin dia tuh terlalu penasaran dengan isi tubuh manusia dan langsung melakukan praktik kali ya. Serem banget, geng. Lalu singkat cerita, akhirnya jenazah Blanca pun dikremasi dan sudah dipulangkan ke negara asalnya yaitu Meksiko pada tanggal 13 Februari tahun 2023. Kakak perempuan dari Blanca menjemput jenazah adiknya di rumah sakit daerah Huaco untuk dibawa pulang. Yang dimana ya jenazahnya itu sudah sangat lama di rumah sakit untuk pengembangan kasus, diautopsi dan juga mencari tahu gitu ya kemana organnya itu ya dibawa, dengan cara apa dipotongnya. Lalu di dalam hal ini keluarga dari Blanca sangat percaya kepada pihak kepolisian yang mana mereka sangat ikhlas dengan kepergian Blanca dan berharap pihak kepolisian bisa memberikan hukuman yang setimpal kepada Juan sang pelaku. Lalu keponakan dari Blanca yang bernama Carla juga mengatakan, semoga kekejaman yang dilakukan kepada bibiku tercinta tidak dilupakan. Kasus ini tidak hanya menyangkut Meksiko, tidak hanya menyangkut Peru, tetapi juga menyangkut seluruh dunia. Bantu kami menyebarkan gambar ini dan minta #Justicia para Blanca. Terima kasih sebelumnya dengan sepenuh hati. Dan akhirnya ya Blanca berakhir di tangan orang yang benar-benar dia cintai, yang dimana dia sudah berharap kalau dia menemukan cinta sejatinya setelah sekian lama mencari gitu ya. Ini menjadi sebuah pelajaran yang cukup berharga nih, geng. Jangan sembarang percaya sama orang gitu kan. Dan di Peru sendiri ternyata di tahun 2020 ada sekitar 900 orang perempuan dewasa dan juga gadis remaja yang menghilang selama pandemi, yang dimana saat itu ya semua negara kan lockdown dimulai dari tanggal 16 Maret sampai tanggal 30 Juni akibat pandemi tersebut. Dan di saat itulah sangat banyak kasus tentang orang hilang di Peru. Entah apa yang terjadi di Peru di saat itu, tapi yang jelas kasus ini semakin hari semakin meningkat. Entah karena orang udah kebingungan mau kerja apa di sana ya, akhirnya melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkan penghasilan. Di saat itu dilaporkan jumlah orang yang hilang semenjak lockdown itu totalnya sebanyak 915 orang, terdiri dari 606 gadis remaja dan 309 perempuan dewasa. Dan di saat itu Peru benar-benar menjadi negara yang sangat mencekam.